Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan Honda Tiger ya. Ini Tiger 2000. Jadi keluhannya adalah ada suara berisik di bagian blok silinder teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan kayak suara anti kamrat ya. Dan nanti kita cek. Dan permasalahan kedua adalah starternya yang pir starternya yang putus ya, atau patah. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau pir starternya patah itu dia diam di bawah seperti ini ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, ini pir starternya yang patah. Jadi ini teman-teman total ya, harus kita bongkar total untuk Honda GL, Tiger, GL Pro, CB itu ya, harus bongkar total karena letak pir starter itu di bagian tengah di dalam crankcase ini ya teman-teman. Tidak seperti Supra atau Jupiter itu berada di sebelah kanan teman-teman. Jadi ini harus full bongkar ya, full overhaul gitu ya teman-teman. Itu jadi ada dua. Pertama ada suara berisik di bagian blok silinder dan pir starter untuk starternya ini yang patah ya. Dan juga mungkin biar lebih cepat hidup ya kita skir clapnya nanti juga ya, karena memang pemilik motor juga masih kuat sih starter katanya ya. Nah, jadi itu miliknya ya teman-teman. Jadi coba dites Jang, tes starter biar teman-teman subscriber kita tahu atau dengar suaranya ya seperti apa ya. Nah gitu. Jadi teman-teman untuk starter ini ya seperti ini. Jadi kalau dibiarkan teman-teman ya, kalau dibiarkan itu teman-teman dalam jangka waktu lama ya, nanti gear starternya yang bermasalah ya teman-teman. Jadi kalau dibiarkan terus teman-teman ya, nanti gear starter itu atau gear penghubung starternya yang rusak ya, bahkan akan mengeluarkan lebih banyak dana lagi teman-teman. Oke, untuk suara di bagian blok silinder ini teman-teman ya, seperti ini. Suara ngeletek tapi lebih besar daripada klep ya teman-teman. Ya. Jadi nanti akan kita periksa apakah nanti kamratnya, karet tensionernya atau apa ya. Jadi di sini teman-teman saya akan memberikan tutorial cara membongkar pasang ya untuk mesin Honda Tiger, dan cara mengatasi suara berisik di bagian blok silinder, dan cara mengganti pir starter ini teman-teman. Oke, kalau begitu kita bongkar dulu teman-teman ya. Kita turunkan mesinnya dari rangkanya teman-teman, karena memang itu bedanya kalau Honda Tiger, CB, GL ya, dan sebangsanya lah begitu ya. Jadi harus turun mesin total. Oke teman-teman, sekarang kita turunkan mesinnya dulu ya sebelum kita bongkar. Baik teman-teman Oke Otomotif Channel, jadi ini mesin yang sudah kita turunkan ya dari rangkanya untuk mesin Tiger. Jadi teman-teman urutan pembongkaran ya di sini kalau untuk head dan silinder, blok silindernya ya teman-teman. Yang pertama adalah tutup gear timing ini ya teman-teman. Lalu kita longgarkan baut 2 yang di dalam sini ya, lalu baru kita buka di bagian mur yang 4 ini ya, mur 4 baut yang panjang. Dan jangan lupa longgarkan juga tutup klep ya, karena proses kalau tidak dilonggarkan duluan ini nanti lumayan sulit dibuka ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung ke proses pembongkaran aja dulu. Baik teman-teman Oke Otomotif Channel, ini mesin Honda Tiger ya yang udah kita bongkar. Ini karena letak pir starter untuk Honda Tiger itu berada di dalam ya, paling dalam di tengah-tengah. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah pir starternya. Ini ya, patah ini. Jadi seharusnya panjang di sini teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan cari patahannya di sini ya, potongannya lah begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak cari ya, nanti kita khawatir mengenai gigi-gigi rasio ini kan merusak gigi rasio nanti. Jadi ini ya teman-teman seperti ini. Saya ambilkan yang baru ya biar teman-teman bisa lihat ya begitu. Baik teman-teman, ini pir starter yang baru ya. Yang untuk Tiger itu kodenya KCJ teman-teman, yang ini. Oke, kita buka.
usahakan kalau bagian-bagian dalam ini teman-teman usahakan yang original ya. Kenapa? Karena sebenarnya sih semua kalau bisa semua yang ori begitu ya teman-teman, tapi kalau memang keadaan dana yang tidak yang kurang begitu ya, usahakan kalau bagian dalam itu pakai yang original biar enggak capek, karena memang seandainya rusak nanti ini dalam sekali, tempat penggantiannya juga ya sulit sekali ya teman-teman ya. Ini bisa dibandingkan ya teman-teman, yang ini ya bahkan panjang sekali ini teman-teman. Di sini dia patahannya yang tidak ada di sini. Sekarang kita cari di selah-selah ini mungkin dapatnya ya. Oke, ini adalah pir starter yang baru, dan untuk rantai kamratnya juga teman-teman kita akan melakukan penggantian juga ya sekalian. Yang ini nama kodenya juga KCJ teman-teman ya, yang ini. Dan panjang rantainya itu 102 mata. Oke, yang ini. Oke, cara ngitungnya seperti ini teman-teman. Kenapa dibilang 102 mata ya? Nah, ini cara gampangnya ya. Jadi ini dihitung 2 teman-teman. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya teman-teman. Itu cara ngitung matanya. Oke teman-teman, setelah kita belikan ya, ini setelah kita sediakan per yang baru sama rantai kamrat yang baru ya teman-teman. Jadi itu per ini ya, kalau dia patah, akibat dari per ini ya teman-teman, kalau dia patah itu starter ini tidak bisa balik ya, starternya tidak bisa balik. Jadi dikala kita starter maka dia akan jatuh gitu, luntang lantung lah begitu ya. Kalau ibaratnya manusia itu luntang lantung dia, nah, gitu ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan melakukan penggantian. Kita bersihkan dulu, kita bersihkan semua. Jadi ini alat-alatnya ya, ini semua, dan ini harus kita bersihkan total. Oke teman-teman, sekarang kita bersihkan dulu ya, baru kita rakit lagi nanti. Baik teman-teman, Oke Otomotif Channel. Jadi ini giginya sudah kita bersihkan ya semua, dan pecahannya ternyata, maaf, patahannya ya, patahan pir starter yang tadi itu tidak saya temukan, mungkin udah lama keluar ya teman-teman. Jadi sekarang kita pasang aja yang baru ya. Dan ini udah kita kasih oli teman-teman, bagian kelahar-kelahar juga udah, nah, biar aman begitu ya. Dan ini jangan lupa ada ring kecil di sini, seperti ini teman-teman ya. Untuk pemasangan pir ini teman-teman, pirnya duluan ya seperti ini, lalu kita ketok sedikit ya. Ya seperti ini ya, udah masuk seperti ini. Lalu kita pasang penguncinya ya, gini ya teman-teman. Tuh kita pasang di bagian crankcase sebelah juga boleh ya, yang ini. Karena pir yang ini teman-teman, pir starter yang ini ya, nyangkut di lubang bagian ini ya, yang keluar ini ya, yang ke sini teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi baut di sini teman-teman ya, baut yang ini ya, fungsinya sebagai pengait untuk starter ini. Longgarkan ya, Jang. Baik, ini udah saya longgarkan ya teman-teman, baut yang ini. Jadi caranya seperti ini, kita ulangi ya. Ya. Lalu kita tarik, atau bisa kita tarik pakai starter di sini juga teman-teman. Pakai starter Jang, biar lebih gampang. Tarik yang ini. Nggak apa-apa, pasang sedikit aja.
Oke, tarik sedikit, tarik, stop. Kita kencangkan lagi seperti ini. Oke, lepas. Ya, itu sebagai pengait yang ini maksud saya teman-teman. Oke, ini biasanya untuk motor GL Pro juga seperti ini ya, kecuali CB beda. Oke, untuk pak cranknya ya teman-teman, kita ganti juga yang ini. Jadi untuk kalau pak yang baru teman-teman, kita tidak melakukan pengeleman ya, karena memang masih baru, dan juga di bagian crankcase-nya ini ya masih bagus sekali ya teman-teman, jadi nggak ada lecet-lecet. Oke, Jang, pasang Jang. Ya kebetulan ini Ijang ini mekanik saya juga di bengkel kepepet ya. Ini ya, tadi pelan-pelan tepatkan Jang. Bosnya yang ditepatkan. Oh ya teman-teman, ini khusus untuk teman pemula ya. Jadi pak yang ini teman-teman, sambungan pak di pak crankcase-nya ini ya, ini jangan diputus dulu teman-teman. Nanti setelah terpasang baru kita potong, biar paknya tidak terpecah lah begitu ya teman-teman. Jadi kita pasang dulu, baru kita potong. Kalau agak sulit teman-teman ya, jangan diketok pakai tangan seperti ini teman-teman ya, kasihan nanti tangannya lecet. Pakai palu karet aja Jang ya, diketok sedikit. Jadi itu fungsi bos mesin ya teman-teman. Bos mesin itu seperti ini ya, seperti ini, agar mesin ini tidak bergeser begitu ya, itu fungsinya. Oke, kalau udah seperti ini ya teman-teman, kalau udah terpasang seperti ini, baru kita balik lagi mesinnya. Balik Jang, kita balik lagi terus ya. Oke, seperti ini teman-teman, baru kita pasang bautnya. Pasang baut. Oke teman-teman, untuk bautnya ini ya, seandainya teman-teman bingung, untuk teman-teman pemula itu jangan bingung, karena sebenarnya pemasangan baut ini ada rumusnya teman-teman ya. Ada juga di video-video short saya bikin juga untuk mengetahui ukuran baut ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini kita satukan, padahal ini beda ukuran baut-bautnya ya teman-teman. Jadi caranya gampang seperti ini, contohnya ya, ini misalnya sama yang ini ya, beda ukurannya. Jadi cara kita mengukurnya teman-teman seperti ini, saya contohkan ya. Jadi kalau dia bautnya ini kependekan misalnya seperti ini ya, atau ya saya zoom sedikit ya teman-teman biar lebih jelas. Oke, kita zoom kita misalnya seperti ini kan kependekan ya, atau seandainya seperti ini kurang dari 1 cm teman-teman, berarti ini bukan bautnya teman-teman. Tapi kalau dia lebih bautnya, misalnya seperti ini lebih dari 1 cm teman-teman, juga bukan bautnya ya. Kenapa? Karena kalau dia lebih teman-teman, berarti konsekuensinya adalah saya bawahin sedikit ya. Iya, oke, seperti ini. Jadi kalau dia terlalu panjang teman-teman bautnya, maka bagian mesin yang di sini akan jebol teman-teman ya, atau akan patah lah di sini ya. Jadi kalau dia terlalu pendek, maka drat yang di sini akan dol atau rusak ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Ya, sisa bautnya seperti ini ya, 1 cm. Jadi seperti ini ya teman-teman, sisanya adalah 1 cm. Tapi kalau lebih dari itu misalnya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dia terlalu lebih ya, atau kalau dia terlalu pendek, sisanya teman-teman yang ini, setelah kita taruh seperti ini, kalau dia kurang dari 1 cm, maka drat yang di sini ya, drat mesin yang di sini akan dol ya. Contohnya seperti ini, akan terlalu sedikit masuk ya, seperti ini teman-teman. Ya, terlalu sedikit masuk. Tapi kalau dia terlalu panjang sisanya, maka terlalu panjang masuk. Jadi itu yang bikin nanti mesin itu jebol dia di bagian dalamnya ya, jebol di bagian dalam. Oke, atau kalau di sini dia akan rusak di bagian sini ya, rusak di bagian sini kalau dia terlalu panjang. Kalau terlalu pendek,
dratnya kan rusak juga, atau selak atau dol ya, kita bilang di sini itu dol. Oke teman-teman, jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman, tidak perlu khawatir mana bautnya ya. Jadi kalau dia sisanya 1 cm seperti ini, berarti itu adalah bautnya. Tidak perlu takut lah begitu ya. Artinya kita tumpuk aja di tempat yang satu juga tidak masalah. Oke teman-teman, sekarang kita pasang aja. Jadi ini untuk pemasangannya kita serahkan pada Mr. Mandra Were. Sekarang untuk perakitan bagian blok silindernya teman-teman. Di sini sudah saya susun juga untuk ring pistonnya ya. Jadi urutannya itu seperti biasa ya, in. Untuk ring kompres 1 itu di in, ring kompres 2 di X teman-teman yang ini. Dan ring distribusi oli di bagian in lagi ya. Dan untuk ring spacer atau ring yang tipis-tipis ini berada di kurang lebih 45 derajat teman-teman. Jadi kalau kita tulis pakai spidol misalnya itu kurang lebih silang begini X ya. Oke, jadi untuk pemasangan blok silinder ini teman-teman harus kita kasihkan oli di bagian ring piston ini ya. Jadi kalau tidak dikasih oli teman-teman nanti lecet ya bloknya ya. Jadi harus dikasih oli seperti ini, dan di bawahnya juga ya seperti ini teman-teman. Biar licin lah begitu ya. Dan untuk posisinya in itu berada di posisi klep masuk ya, atau menghadap ke karburator. Pastikan untuk ring pistonnya teroli semua ya. Oke. Di bagian silindernya juga teman-teman, silinder bloknya kita kasih oli ya di bagian boring ini. Ya seperti itu teman-teman, jadi harus merata ya. Oh ya, hampir lupa untuk paknya ini ya, yang untuk Tiger. Jadi kebetulan untuk Honda Tiger itu sama dengan GL Pro juga bisa ya, Mega Pro sama dia. Jadi untuk pak yang baru teman-teman, di sini kami tidak melakukan pengeleman ya. Jangan lupa teman-teman untuk bosnya yang ini, maksud saya teman-teman, bos mesin ya, bos mesin atau bos bloknya jangan lupa ya, jangan sampai tidak terpasang. Jadi kalau tidak terpasang ini nanti dia bergeser teman-teman ya. Oke, untuk pemasangannya kita pasang agak pistonnya ini kita goyang sedikit ya teman-teman, atau bloknya boleh kita tekan pakai kuku kita aja bisa ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita goyang sedikit ya, seperti ini ya. Kenapa ya teman-teman, kenapa kami tidak melakukan pengeleman ya? Jadi ya saya angkat sedikit ya biar saya bisa jelaskan teman-teman. Di sini ya, di bagian ini teman-teman, di bagian jalur oli ya, jalur oli atau lubang oli yang ini teman-teman. Jadi
Jadi biasanya kalau kita melakukan pengeleman di bagian packing ini atau park blocknya ini, teman-teman, nanti bisa dia kesumbat di sini. Sebenarnya bukan karena lemnya yang meleleh ke sini, teman-teman ya, tapi karena pak ini kalau di lem, apalagi kita pakai lem ada yang jenis ya lem tertentu ya. Jadi kalau kita press itu paknya ini atau ini kan kertas ya. Jadi di saat kita press dia ini akan melar dia. Jadi ibarat ini lubangnya. Jadi di saat kita press itu dia akan menyempit seperti ini. Oke, jadi jalur oli itu akan tertutup. Jadi sebaiknya jangan dilem ya. Dan sebaiknya sebenarnya kita gunakan pak block yang original ya, teman-teman. Tapi memang kadang di tempat saya juga kadang sulit kita dapat ya yang original untuk paknya. Oke, seperti ini teman-teman, kita naikkan pistonnya ke posisi TMA ya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke bagian kanan. Untuk blok untuk silinder headnya nanti kita pasang belakangan ya. Oke ya. Jadi yang pertama di sini adalah persnelengnya, teman-teman. Jangan lupa ada ring di sini. Oh ya, maaf, hampir kelupaan ini. Ini jangan sampai lupa ya, teman-teman. Ini bintangan, nah saya sebut begitu ya kalau di sini. Lalu persnelengnya. Di saat pemasangan pompa oli ini, teman-teman, nah yang ini dan ini ya, ada ring juga di dalam. Jadi kita kencangkan ini pakai impact ya. Oke, setelah semua kita kencangkan ya, teman-teman, jangan lupa strutnya. Jadi strutnya hadap sini ya. Lalu pak kopling.
Baik, setelah semua kita pasang ini teman-teman, sekarang di bagian sebelahnya ya. Sebelah ini. Baik, sekarang bagian magnetnya teman-teman ya. Dan kemarin juga saya bilang ini akan kita ganti ya. Jadi saya ukur seperti ini teman-teman di bagian rantai kamratnya ya. Kita angkat dan kita lihat teman-teman ya. Ini lebih panjang sedikit ya. Jadi yang baru ini lebih pendek teman-teman, karena memang ini sudah kendor ya. Yang aslinya sudah kendor sekali. Kita pasang ini teman-teman rantai kamratnya duluan. Karena nanti kalau udah magnetnya terpasang, ini tidak bisa terpasang ya teman-teman. Jangan lupa spy magnetnya ya. Ringnya dulu, lalu spy magnet. Oh ya, hampir lupa. Gimana dia? Ganjelan rantai kamratnya ya. Yang ini, teman-teman. Untung ada Bang Mandra yang ngingetin. Kita kencangkan menggunakan impact teman-teman ya. Nanti ini ada tensionernya. Oke, untuk bautnya sudah saya kencangkan teman-teman. Ini gear starter masuk ke bagian bak sepul ya, yang ini. Jangan lupa juga untuk paknya juga kita ganti yang baru ya, biar nggak ada rembes-rembes oli. Kecuali paknya masih bagus ya, no problem ya teman-teman. Tapi kalau udah jelek jangan diperiduk-periduk ya. Untuk pemasangan baut teman-teman, seperti yang saya bilang kemarin, nggak perlu khawatir ya. Walaupun kita tumpuk di satu tempat ya, semua baut-bautnya ini juga kita nggak akan keliru teman-teman ya. Seperti yang saya bilang kemarin itu ya, udah saya jelaskan ya. Jadi contohnya seperti ini, kalau terlalu lebih dari 1 cm teman-teman, yang keluar sisa bautnya ini berarti itu bukan bautnya ya. Ini juga kependekan, berarti bukan juga teman-teman ya.
Oke, bagian bak kiri kanan sudah selesai kita pasang teman-teman ya. Bak kanannya juga sudah selesai dan bak kiri juga sudah. Sekarang kita ke bagian silinder head ya. Sekarang untuk headnya ya teman-teman, yang ini kita pasang. Oh ya, paknya dulu, hampir kelupaan lagi nih. Ya, ini teman-teman untuk Tiger ya, udah Tiger. Jadi karena baru paknya teman-teman, tidak perlu kita lem. Ya, yang ini. Permukaan juga di bagian silinder blok ini dah ya, dan silinder headnya juga masih bagus ya teman-teman. Untuk Tiger menggunakan besi teman-teman ya, Tiger Mega Pro ya. Di sini menggunakan besi, kalau dan tipis ya. Kalau GL Pro itu beda, dia lebih tebal. Setelah kita pasang seperti ini teman-teman, jangan lupa karet tensioner yang sebelahnya juga ya, yang tadi sudah kita pasang dan sekarang tinggal sebelah. Untuk baut tensioner ini teman-teman, biasanya di sini di celahnya ini dia bocor, padahal ini udah bagus ringnya ya, tapi biasanya sering bocor. Jadi tidak ada salahnya kita lem juga ya, bagian sini. Duh. Baik teman-teman, untuk pemasangan cam ya, jangan lupa kasih oli di bagian bearing ini atau kelahar ini ya teman-teman. Kenapa? Seandainya oli lambat naik nanti, ini nggak ada masalah ya di bagian cam. Seperti ini. Kita pasang tutupnya. Sebelum kita pasang tutup kop ini teman-teman ya, kita kasih oli sedikit di bagian klep, peer klep, cam. Ini oli baru ya teman-teman, bukan oli bekas ya. Ya. Di bagian pelatuk klep juga sudah kita kasih oli ya. Saat jadi cara pemasangannya adalah kita pegang di bagian ini ya, di bagian pelatuk klepnya. Lalu kita kencangkan baut yang 4 ini. Oh ya, untuk murkopnya teman-teman ya, murkop yang 4 ini ya teman-teman, jangan lupa ringnya ini harus betul-betul bersih, mulus seperti ini ya. Ini udah saya amplas ya teman-teman, dan ini tembaga. Jadi kalau dia pakai rim besi teman-teman, biasanya akan bocor nanti, akan rembes oli. Oke, setelah kita pasang semua ini nanti teman-teman ya, kita naikkan di mesin dan kita tes ya. Untuk pemasangan gear ya teman-teman, gear timing ini perlu saya kasih video juga ya, jangan sampai salah ya teman-teman di sini. Jadi hadapnya seperti ini teman-teman ya, seperti itu. Jadi garis yang ini ya, garis yang ini ya teman-teman, yang ini harus sejajar dengan garis di kop ini, di penutupnya ini ya teman-teman. Beda kalau di GL Pro atau CB, jadi garisnya itu bukan garis ya, ada titik itu menghadap ke coakan di sini, di bagian sini kalau GL Pro. Jadi ini teman-teman, kita sudah pastikan posisi piston itu berada di posisi TMA ya, atau titik mati atas.
Cara memastikannya adalah tanda di bagian blok ya, di sini teman-teman. Maaf, di bagian magnet. Tanda di bagian magnet ya, yang di lubang ini menunjukkan huruf T, itu tandanya top ya, artinya top gitu. Kalau nggak tepat seperti ini teman-teman, gampang ya. Kalau garisnya ini tidak tepat, berarti kalau kita mau arahkan ke kiri, berarti kita putar lewat kiri. Kita putar lewat kiri seperti ini teman-teman. Gunakan obeng min atau besi-besi kecil lah ya, seperti yang saya pakai ini, atau obeng-obeng kecil juga bisa ya. Seperti ini sudah tepat teman-teman. Jadi kalau kita mau arahkan garisnya ini ke kanan, berarti kita putar lewat kanan. Begitu juga sebaliknya ya, kalau kita mau ke kiri, berarti kita putar ke kiri. Ini agak naik sedikit, tapi memang posisinya sudah tepat ya. Seandainya kita putar magnet ini sudah tepat sekali. Baru kita kencangkan baut yang dua ini ya. Oh ya, sebelum kita kencangkan baut yang dua ini teman-teman, jangan lupa dikencangkan rantai kamratnya ya. Jadi baut ini kita pasang sedikit aja seperti ini. Artinya tidak sampai kencang sekali ya. Baru kita kencangkan setelan di bagian stud kamrat ini. Baru kita kencangkan gearnya ya. Kita kencangkan dulu bagian stud kamrat ini. Obeng min kecil. Oke, seperti ini teman-teman. Rantai kamratnya sudah kencang ya. Baru kita kencangkan baut yang ini pakai obeng ketok, maaf, pakai kunci T ya. Kita ketuk sedikit ya teman-teman. Di caranya seperti ini ya, biar teman-teman pemula ya khususnya, atau teman-teman yang mau belajar sendiri di rumah, saya ketok seperti ini ya. Ketuk dia seperti ini sedikit. Oke. Setelah ini selesai kita rakit semua ya teman-teman, dan termasuk kita setel klep juga sudah misalnya. Kita rakit di atas motor dan kita tes. Oke. Baik teman-teman, ini sudah kita naikkan mesinnya ya di rangkanya, dan semua udah kita pasang ya, termasuk knalpot juga. Sekarang tinggal kita tes teman-teman. Kemarin permasalahannya di sini adalah per starternya patah ya, jadi starternya ini jatuh ke bawah begini ya, luntang-lantung lah begitu ya teman-teman. Jadi permasalahannya per sama berisik di bagian kamrat, itu perkiraan kami ya, karena jadi itu yang saya ganti teman-teman. Dan setelah kita ukur juga memang benar ya, udah rantai kamratnya sudah kendor sekali. Sekarang kita tes teman-teman. Ini memang juga sulit hidup kemarin ya, agak sulit dia hidup. Sekarang kita tes ya teman-teman. Di per starternya udah aman ya, karena memang sudah kita ganti per starter ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau untuk penggantian per starter atau alat-alat di bagian dalam itu usahakan yang original teman-teman ya. Karena apa? Karena tempatnya situ yang terlalu dalam teman-teman ya. Itu yang pertama. Sekarang di suara bagian mesin ya teman-teman. Ini untuk suara bagian mesin juga udah enak, sepi ya teman-teman, bisa dengar sendiri ya. Mesinnya udah nggak berisik lagi teman-teman. Jadi nggak mesti harus ganti itu ini teman-teman, karena memang suara yang kemarin itu adalah rantai kamrat ya, persis di bagian sini. Dan setelah kita buka ternyata benar, dan di bagian pistolnya juga masih bagus. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang mungkin yang ada pertanyaan-pertanyaan sedikit, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.